Dari sinilah lahirnya istilah kampung tua, diartikan kampung. Instagramnya, UAS menyebut masyarakat Rempang adalah keturunan ingin membangun, tapi terzolimi. Tidak ada kata sepakat dengan masyarakat. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian semuanya. Dulur semuanya, buat kalian yang udah dukung channel ini, yang udah support channel ini hingga sebesar ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kemudahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, udah berapa video ini saya itu ngebuat reaction tentang Pulau Rempang dan Galang guys, tentang kejadian di Batam, tergusurnya diusirnya masyarakat Melayu, suku Melayu dari tempat tersebut. Padahal menurut sejarahnya yang beredar sekarang, masyarakat Melayu yang ada di sana tuh ada sebelum Indonesia ada. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau memang benar masyarakat Melayu di sana itu ada sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia merdeka, itu yang jadi pertanyaan, negara yang mengklaim atau negara yang mengatakan bahwa itu tanah milik negara itu dapat dari mana? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada komentar di komentar di videoku sebelumnya itu, katanya aku tuh kalau nggak tahu undang-undangnya nggak usah ikut-ikutan, nggak usah buat video, nggak usah buat ini buat itu, nggak usah komentar katanya. Iya, aku memang nggak tahu undang-undangnya, tetapi yang saya tahu, baik di sidang parlemen dan banyak sejarah yang muncul sekarang tentang Pulau Galang dan Pulau Rempang, dan di sejarah tersebut mengatakan bahwa Pulau Rempang, masyarakat Rempang dan Galang ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan di zaman kerajaan. Coba kita pikir sekarang, siapa yang harus kita bela? Yuk kita tonton bareng-bareng. Aparat turun ribuan ke warga masyarakat, ingin macam penjajah kami, seolah-olah dibuat aparat-aparat. Di mana hati aparat-aparat? Panglima tertinggi itu di mana letak dari nurani mereka, sehingga mereka menurunkan aparat begitu banyak dan masyarakat sembulang hanya bentuk pengambil alihan lahan. Aparat yang mengayomi masyarakat, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Itu yang ibu paling sedih. Saat ini kami kan negara Indonesia juga, NKRI. Kami cinta dengan NKRI, tapi tolong hargai kami, masyarakat kampung tua, masyarakat Melayu yang punya harkat martabat maruah. Kalau Pak Jokowi kasihanlah kami, masyarakat Melayu Rempang Galang yang karena kekuasaan ingin membangun, kami terzolimi. Tidak ada kata sepakat dengan masyarakat. Nah, memang tanah negara, ngapain demo? Yap, ya, bumi, tanah, air dan segala macam adalah dikuasai negara. Salah begitu yang dikatakan oleh undang-undang. Tapi harus juga diingat, undang-undang juga mengatakan tanah negara tersebut adalah tanah negara yang ditelantarkan, yang tidak ada orang di dalamnya 10 tahun ataupun 20 tahun. Jadi kalau tanah tersebut terdiri, ada kampung, ada manusia dalam itu, ada puskesmas, ada segala macam situ, apakah itu tanah terlantar jadi milik negara? Kan tidak. Jadi untuk kac itu dibaca betul-betul undang-undangnya. Jangan cakap kalau semua tanah milik negara, jadi
Apa gitu bunyo di negara nih? Apa beda dengan negara zaman dulu masih dijajah dengan negara sekarang merdeka serasa dijajah? Saya ingin menyampaikan penjelasan keluhan dan tentang aspirasi sejarah masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Apa yang terjadi di Rempang Batam saat ini membuat kami masyarakat Melayu berduka, kecewa, di mana sanak saudara kami di Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya dengan dalih mengembangkan kawasan industri dan investasi. Pemandangan yang mengiris hati saat melihat anak-anak sekolah dasar di Rempang berlarian keluar dari lokalnya untuk menghindar dari ancaman gas air mata yang ditembakkan di kampung mereka. Ini sedang parlemen. Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya. Sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir tahun 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahirnya istilah kampung tua, diartikan kampung yang sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ustadz ini Abdul tanggapan Somad dari Ustadz menceritakan Somad, guys. sejarah masyarakat Rempang pasca kerusuhan penolakan proyek Eco City di gedung BP Batam pada 11 September 2023. Melalui akun Instagramnya, UAS menyebut masyarakat Rempang adalah keturunan para prajurit Sultan Mahmud Riayat Shah. Sekitar tahun 1780-an, Pulau Rempang adalah basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau Lingga untuk menghalau pasukan Belanda dan Inggris. Pernyataan ini dikutip Ustadz Abdul Somad dari tulisan Dato Abdul Manik. Penolakan proyek Eco City di Pulau Rempang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini, sampai-sampai kemarahan memuncak pada 11 September 2023. Rempang Eco City adalah investasi jumbo bernilai 381 triliun rupiah. Investor asal Cina pun tertarik menanamkan modal. Pulau Rempang akan disulap menjadi banyak zona, mulai dari zona pariwisata, industri, permukiman, marga satwa, dan cagar budaya. Hal ini untuk mengundang turis dari Singapura dan negara lain untuk datang ke Batam. Ini guys, Takkan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Takkan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Allah. Kita adalah bangsa besar, bangsa Melayu. Maka kita akan menyampaikan ini ke anak cucu keturunan kita. Sampai bila? Sampai Allah mewariskan alam dunia kepada mereka semuanya. Insyaallah. Jadi di video tadi itu guys, kan ada tuh di salah satu video tadi itu ada di sidang parlemen. Itu di sidang parlemen di Jakarta guys. Dan dari fraksi PKS itu membuka sejarahnya tentang Pulau Rempang dan Galang. Selain itu juga Ustadz Somad juga membuka sejarah dari Pulau Rempang tersebut. Siapa sih yang ada di Pulau Rempang? Semua sudah jelas. Siapa yang harus kita bela? Kalian semua jangan bertuli ketika ada saudara kalian ditindas di negaranya sendiri. Kita sudah merdeka, tapi perlu kalian tahu, sebenarnya kemerdekaan itu belum kita dapat sepenuhnya. Kenapa? Masih ada saudara-saudara kita yang tertindas oleh otak-otak penjajah. Kalian pasti tahu siapa yang harus kita bela sekarang. Dengan melihat sejarah ini, itu artinya Rempang sudah ada penghuninya sebelum Indonesia merdeka. Lantas negara dapat dari mana tanah tersebut? Jika di zaman dahulu mereka sudah ada di sana di waktu zaman kerajaan, sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia ada, sebelum pemerintah itu ada. Lantas pemerintah itu dapat dari mana? Sehingga sekarang katanya Pulau Rempang adalah milik negara. Mudah-mudahan kalian sadar. Mudah-mudahan Rempang bisa
merdeka kembali. Kita hanya bisa berdoa guys. Mudah-mudahan Rempang cepat selesai, cepat dapat dan mendapatkan solusi yang terbaik buat masyarakat di sana. Apapun itu, mereka adalah saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save Rempang Galang. Jangan lupa sholawat guys.